Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhalladzina haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqumu wal malaikatu safa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala sawaba. Zalika yawmul haqq faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzalnahu adzaban qariba yawma yarji'ul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan dan kenikmatan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati seluruh fasilitas hidup yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan seluruh fasilitas hidup yang Allah titipkan kepada kita mampu kita olah menjadi energi positif dalam bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita akan menikmati kembalian dari Allah dalam bentuk keberkahan dan kenikmatan di muka bumi ini. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Tak lupa salawat dan salam kami limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ridwanul yang mengajar kepada kita dan memberikan ketaatan kepada kita dan memberikan pendidikan kepada kita sehingga kita bisa mengenal agama Allah, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan bahwa satu hari itu akan terjadi di mana ruh manusia itu akan berbarengan bangkit dengan disertai para malaikat, dan kedua-duanya akan satu sama lain bahu-membahu, akan membicarakan dan akan berbicara tentang kebenaran dan tidak mungkin akan berubah. Pada saat itulah kemudian manusia secara keseluruhan itu akan mampu mengevaluasi diri. Jangankan untuk dihisab, sebelum dihisab pun seluruh manusia akan ketahuan sesungguhnya di mana tempat yang akan didatangkan. Kejadian-kejadian yang sangat luar biasa ini itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan informasi, dan informasi itu oleh Allah diberikan tatkala kita masih hidup. Jadi kejadian-kejadian yang sangat luar biasa yang akan menimpa seluruh umat manusia itu sudah diinformasikan oleh Allah, oleh Rasulnya kepada kita pada saat kita hidup. Jadi nanti tidak ada lagi alasan yang akan diungkapkan oleh seluruh umat manusia kecuali penyesalan. Puncak dari penyesalan itu kemudian disebutkan bahwa wa yaqulu kafir ya laitani kuntu turaba. Wahai Allah, daripada kami harus mempertanggungjawabkan seluruh amalan yang telah kami lakukan di muka bumi ini, lebih baik jadikanlah kami sebagai tanah saja, bukan manusia. Nah, ini terjadi karena manusia bisa menghisap dirinya sendiri, dan apa yang akan dia dapatkan itu sudah tergambar dengan sendirinya. Dan apa yang manusia
alasan apapun yang manusia berikan itu akan terbantahkan oleh fakta-fakta rekaman yang dalam bahasa kita hari ini mungkin ada jejak digitalnya gitu. Jadi seluruh amalan kita itu ada jejak digital. Nah, jejak digital itu berawal di mana? Jejak digital itu berawal direkam oleh lembutan sebagai lembutan yang dinamakan Quran. Sampai hari ini pun misalkan saja kalau kita mau evaluasi diri kita sendiri, maka kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu sebenarnya ada tercatat dalam diri kita. Nah, masuk hilap anak berdaya. Padahal kalau kita sedang lagi tafakur, nah, kemampuan kita untuk mengevaluasi itu sesungguhnya bagian dari proses di mana Allah memberikan sebuah kesempatan kepada kita agar kita mampu membuka dua pintu utama. Pintu yang pertama itulah yang kemudian disebut dengan pintu taubat. Pintu yang kedua itu kemudian disebut dengan pintu maghfirah. Jadi antara taubat dan maghfirah itu hampir beririsan sama. Apa sesungguhnya yang membedakannya? Nah, pintu taubat itu kalau para mufassir seringkali menyebutkannya itu adalah al-inabah. Al-inabah itu bisa berarti kembali. Itu yang pertama. Kalau manusia disebut dengan al-inabah itu berarti kembali, berarti dia masuk pada proses kesadaran diri, ini melakukan sebuah perbuatan salah, berarti dia tahu yang benar. Kemudian, tatkala dia tahu yang benar, maka kemudian mengikuti kembali pada jalan yang sudah benar. Itu namanya al-inabah, kembali. Nah, biasanya proses dari al-inabah itu dilanjutkan dengan rasa penyesalan. Gitu. Sebab kalau kembali tanpa penyesalan, dia tidak akan melahirkan kesadaran yang membangkitkan diri kita untuk komitmen dan konsisten mengikuti kebenaran yang sudah dimunculkan oleh hati nurani. Itu namanya al-inabah. Itu namanya taubat. Jadi proses taubat itu berarti harus tahu mana kesalahannya. Kalau kita sudah tahu mana salah, berarti kita tahu jalan yang benar. Nah, kalau sudah tahu jalan yang benar, sikap kita mau apa? Gitu. Maka proses yang kedua harus meningkatkan pada proses penyesalan. Sebab tahu jalan yang ini yang salah, ini yang benar, dibiarkan. Sudah nggak jadi apa-apa. Nggak akan jadi pintu masuk. Kita menjadi orang yang tidak menyesal. Sudah biarin saja. Kita salah, dia benar, sampai sana. Tapi kalau kita dilanjutkan pada proses penyesalan, maka kemudian ada rasa apa yang kita lakukan itu tidak akan diulang kembali. Tuh prosesnya. Nah, setelah kita mengulang kembali, maka konsisten dan komitmen itu adalah pernyataan sikap bahwa kita tidak akan kembali pada kesalahan yang sama. Itu syarat taubat. Syarat utama taubat. Nah, taubat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita itu masing-masing hidup semasa kita masih hidup. Tapi kalau al-maghfirah itu bukan hanya masih hidup, tetapi al-maghfirah itu bisa di dunia dan bisa di akhirat nanti. Namanya maghfirah. Kenapa pintu maghfirah ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebar-lebar menjadi dua alam ini, di dunia dan di akhirat kelak nanti? Karena memang pintu maghfirah itu bukan persoalan akan kembali
kembali pada proses apa yang sudah dia lakukan salah, kemudian konsisten komitmen dalam kebenaran, bukannya persoalan itu, tapi persoalan menyerahkan diri atas seluruh ketidakmampuan kita untuk menutupi kekurangan ataupun kesalahan, kecuali kita meminta kepada Allah untuk menutupi itu. Maka seringkali nanti maghfirah itu disebut dengan syafaat. Gitu. Kalau maghfirah disebut dengan syafaat, maka kemudian penerjemahan selanjutnya harus dipahami, maghfirah itu bukan kesalahan yang kemudian ditutup seluruhnya. Tetapi maghfirah itu adalah ada kekurangan, kemudian Allah melengkapi kekurangan itu. Namanya maghfirah. Itu. Punten ya pun anak kira nilainya pangsamaan kurangnya sama apa? Misalkan dari nilai 100 yang harus dicapai, yang tak kiranya 80 salah. Kayak 10 kayak beliau kan gitu. Yang kurang itu berapa? Kalau nilainya 100, yang dia dapatkan 99, ya misalkan kurang sempurna hiji, nah itu lengkapi, nah ya sama. Jadi sahabat itu menutupi bolong, bukan bolong yang banyak ditutupan, bukan begitu. Itu namanya sama. Itu namanya maghfirah. Maka disebut dengan maghfirah itu adalah evaluasi diri terhadap apa yang kita lakukan, kemudian kita paham apa yang kita lakukan itu tidak sempurna, maka ketidaksempurnaan itu kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku pasrahkan ketidaksempurnaan kami dalam melakukan ibadah ini, karena apa yang kami lakukan inilah yang bisa kami pahami, inilah yang kami tampilkan, maka aku kekurangannya diserahkan kepada Allah. Contoh yang tampil sholat. Contoh yang jangan, apakah sholat itu standarisasi yang kita lakukan sudah sesuai? Asal izin ngobrol sesuai, izin kan? Wah, insya Allah sesuai kan? Yang itu. Dan insya Allah acan sesuai. Tapi kan masih kita kemudian harus berhenti ke sholat karena tidak sesuai aja. Ambil malam dulu dan acan biasa sholat, nah acan biasa sholat kan sholat pada khusyuk, ayo api tarang khusyuk. Jadi belum sholat, nah itu ada khusyuk. Jadi yang Allah akan pilih itu bukan persoalan khusyuk ataupun tidak khusyuk, tapi yang Allah akan pilih adalah sejauh mana kita berikhtiar untuk melengkapi kekurangan ini dengan sekuat tenaga agar apa yang kita lakukan sesuai dengan standar yang telah Allah tetapkan. Sesuainya atau sepasrah ke Allah terbalik kumana dan mohon salam tapi kalau patrokaan Islam kayak patrokaan dan malu dirugi tadi kayak obat keselantar itu tambahan luka asal sepantal itu tidak terus nanti pikiran terus nanti berarti batal. Jadi kalau kita memahami sampai sana berarti menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan sesungguhnya tidak akan menemukan kesempurnaan. Maka kemudian kita butuh maghfirah dari Allah biar Allah menutupi kekurangan-kekurangan itu maghfirah yang Allah berikan di dunia. Nanti maghfirah yang Allah berikan juga nanti ada maghfirah dari Allah dan Rasulnya yang Allah akan berikan di yaumil kiamat. Melalui proses apa? Maghfirah Allah akan berikan kepada kita. Satu, secara dalil wajah sayyatunis luhan. Setiap perbuatan kebaikan maka akan menemukan kebaikan itu pasti. Pertanyaan selanjutnya, apakah kebaikan yang akan kita dapatkan, yang akan kita tampilkan, itu akan berbanding lurus dengan kebaikan hasil dari kebaikan yang kita lakukan?
Itu juga kita ragu. Karena kebaikan itu seringkali karek niat baik, tapi aplikasi penampilannya itu belum tentu karek niat saya. Nah, sambil setting goreng lainnya, belum lagi pada aksinya belum lagi pada persoalan dan sebagainya. Jadi banyak unsur-unsur yang seringkali niat kebaikan kemudian ternodai oleh diri kita sendiri. Nah, yang menjadi paling utama maghfirah Allah yang Allah berikan nanti di yaumil qiyamah, itulah yang melalui proses doa. Kenapa melalui proses doa? Karena Allah menjanjikan setiap doa yang manusia muslim mukmin itu lakukan dipastikan oleh Allah akan mengijabah seluruh doa kita. Salah satunya apa? Salah satunya bisa saja doa kita oleh Allah disimpan dan akan diijabah untuk kepentingan nanti di yaumil qiyamah. Ayo lapangan, ayo mereka semua, ayo nanda ayo sekurang kir, Allah itu kumahuan, Allah makuran, Allah. Terus ayo orang teh kemarin apa? Atau orang beli barang Allah. Ya Allah, punten kedakir, hek kejadian. Allah makanya anak kan sudah kesimpulannya gitu. Allah itu tak peduli kepada kita, kan kesimpulannya gitu. Jadi kalau begitu siapa makhluk, siapa makhluk? Dibalik orang tekok makhluk yang diperintah oleh wali untuk selalu menggantungkan kepentingan kita kepada Allah. Sampai sana kewajiban kita adalah memohon seluruh permohonan kita kepada Allah, dan permohonan itu tidak dibatasi oleh Allah sampai kapanpun. Silakan engkau memberikan, mengajukan seluruh permohonan, tapi permohonan itu bukan perintah. Ini kalimatnya. Sebab doa itu seringkali penerjemahannya adalah perintah. Gitu tuh. Jadi kalau kita meminta kepada Allah dibahasakan oleh bahasa Arab, itu seringkali disebut dengan doa. Kalau Allah memerintahkan kepada kita, seringkali disebut dengan perintah. Padahal sama-sama cuma jadi beda. Itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa ini dimunculkan? Sebab nanti dalam doa yang kita munculkan, yang kemarin kita bahas di bulan kemarin, bahwa persoalan ibadah itu merupakan bagian dari proses yang sangat kompleks. Kenapa sangat kompleks? Karena ibadah melibatkan 3 unsur itu. Unsur yang pertama adalah unsur hati kita, unsur yang kedua adalah unsur jasad kita, unsur yang ketiga adalah unsur implikasi atau dampak yang harus ditampilkan dari ibadah. Itu. Unsur yang pertama, unsur rohani, itu harus menghadirkan satu komitmen. Apa komitmennya? Niat. Kalau kita mau ibadah, berarti harus didasarkan oleh niat yang jelas. Tanpa niat, dasar ibadah. Berarti niat yang paling utama. Yang kedua apa? Yang kedua setelah niat, kemudian fisik ini harus digerakkan. Proses menggerakkan fisik bukan tidak disengaja, tetapi sengaja. Maka kemudian disebut dengan Anda sengaja. Sengaja melakukannya, bukan kebetulan, sanes kebenaran. Jadi ibadah itu tidak ada rumus kebenaran yang berarti sangat bahaya. Tapi ibadah itu memang harus dilakukan germesna hati muncul, kemudian diaktualisasikan, dibuktikan oleh fisik yang sengaja melakukannya, dan yang ketiga adalah tujuan yang jelas, konstan dalam bahasa. Ini ibadah. Jadi ibadah itu adalah niat yang ada dalam diri kita, dan niat adalah untuk perjuangan.
perjuangan yang paling utama adalah bagaimana mengalahkan dua kekuatan yang sangat besar dalam tubuh kita. Yang kedua adalah bagaimana sikap atau penampilan jasad kita agar jasad kita adalah representasi dari nurani kita. Yang ketiga harus berdampak. Ada nggak kos dan tujuannya? Dan setiap tujuan itu memiliki dampak. Dan yakini dan kita meyakini seluruh amal yang ibadah yang dilakukan karena atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang tidak berdampak positif. Ini yang paling susah Bapak Ibu sekalian, merasakan dampak ibadah yang kita lakukan harus berdampak positif. Sebab selama ini kita seringkali tidak memahami positifnya mana. Dari sholat orang berjamaah terus dampaknya di mana ya? Kan gitu tuh. Nah padahal kalau kita telusuri yang sangat mendalam, dampak dari apa yang kita lakukan itu harus bisa dirasakan. Contoh misalkan, kalau kemarin contoh sholat itu kita mau buka. Sholat itu berkaitan dengan waktu, berarti berimplikasi terhadap manajemen waktu yang kita lakukan harus disesuaikan dengan standar sholat lima waktu. Apakah berdampak tidak terhadap kehidupan kita? Berdampak. Bayangkan oleh kita, kalau hidup ini tidak pernah dimanage waktu itu. Dongkak jam 12 hari biasa, nggak ada masalah. Tapi coba pikirkan sekarang, zuhur misalkan jam 12, maka pikiran kita jam 12 kurang itu sudah langsung terkoneksi dalam pikiran kita. Saya harus sholat jam 12 kurang, sudah siap-siap jam 12 kurang. Insya Allah nanti positif dalam diri kita. Energi positif dalam diri kita. Pas ayat Allahu Akbar, kita tidak merasa aduh kayak gini, asal misalnya ibadah. Tapi justru menemukan kesenangan. Alhamdulillah, langsung bergerak dalam diri. Kenapa? Karena kita mempersiapkannya. Dan itu berimplikasi positif pada nurani, berimplikasi positif pada jasad kita. Kenapa? Karena kita memang mempersiapkannya. Ada manajemen waktunya. Itu dari aspek manajemen waktu. Yang kedua, bahwa sholat itu ternyata berkaitan dengan tempat. Berarti manajemen tempat. Tempat sholat di mana? Tempat sholat ini yang pernah terakhir di rumah. Terakhir teman-teman biasa di rumah. Berarti prioritas utama di mana? Prioritas utama di masjid. Kenapa harus di masjid? Karena energi kekuatan kita untuk melakukan sholat beda antara di rumah dan di masjid. Di masjid merupakan ke masjid, oh iya sholat sunat tahiyatul masjid. Di masjid sholat oh iya qobliyah. Di masjid saat sunat sholat oh iya latihan. Coba di rumah sholat dulu sunnah sebelum qobliyah ba'diyah sunnah di masjid rumah. Kenapa? Karena memang energinya tidak siap. Tapi kalau masuk di rumah itu di mana? Rumah Allah yang kemudian disebut dengan masjid, dan kita siap untuk memanage tentang tempat itu, maka berimplikasi positif pada diri kita. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat wajib, semuanya ringan dilakukan karena memang kita siap melakukannya. Tapi kalau di rumah, kan kita harus mengakui rasa itu beda, energi itu beda. Mereka energi positif, Pak. Dan itu harus diserap secara nyata dan harus dirasakan. Sebab kalau dibiarkan berlalu, tidak ada apa-apanya. So ini sholat dibiarkan berlalu, itu hanya sepintas, tidak andal dalam bahasa Arab, tidak sengaja. Sholat itu karena biasa saja.
Ibadah bukan karena biasa, tapi ibadah karena sengaja melakukannya dan seluruh ujung tubuh kita merespon secara sengaja. Nah ini paling agak susah kalau kita mau evaluasi diri. Nah, kalau sholat misalkan di atas dasar manajemen tepat, sekarang manajemen kaifiah. Manajemen kaifiah berarti bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan bersama. Dan itu manajemen. Kalau misalkan kita dilakukan secara mandiri, secara pribadi, beda kekuatannya dengan manajemen bersama. Dari berjamaah, alhamdulillah, nyamannya beda. Nah, tapi yang bilang apa? Manajemen waktunya asal usul, manajemen pribadi asal gitu manajemen pribadi. Tapi kalau manajemen berjamaah itu beda, sangat luar biasa. Nah, ini kan berimplikasi positif pada kita. Apalagi kalau manajemen positif dari sholat berjamaah, kita kemudian merapatkan barisan. Waduh, lebih nyaman lagi. Bagaimana kita saling peduli terhadap teman kita, bagaimana kita saling peduli dengan saudara kita yang oleh Allah kita nyatakan bahwa kita bersaudara sesama kita. Jadi yang ada di pinggir kita, yang ada di ruangan masjid ini, itu bukan siapa-siapa. Itulah orang yang memberikan kontribusi luar biasa melalui doa yang siapa untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Solihin juga. Hai Solihin yang mana? Solihin itu adalah soleh. Soleh itu yang selaras. Yang selaras dengan apa? Yang selaras dengan nilai-nilai kebersamaan, yang selaras dengan nilai keagamaan. Kalau di lingkungan kita yang selaras dengan ritme apa yang dilakukan. Mohon maaf, kan kasarnya begini Bapak Ibu sekalian. Kita itu, kita itu manusia itu jika dia sudah meninggal, maka kemudian tidak ada yang akan meneranginya kecuali kan hilangnya salasi. Yang terakhir itu salasi itu apa? Sodakotul berapa? Sodakotul jariyatun, kemudian ilmu yuntafa'u bihi. Yang terakhir itu adalah waladun sholihun yang problem ini Pak, mohon maaf kalau orang Kristen masuk, orang tuanya masuk, Islam sahan ada ayat yang mengatakan satu maka kemudian frekuensi doa itu dimunculkan oleh Allah dalam mekanisme sholat dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disejajarkan Bapak Ibu sekalian. Yang satu frekuensi dengan agama, maka seluruhnya akan menerima kebaikan dari agama ini. Nah ini sangat luar biasanya komprehensifnya sistem ajaran ini. Kalau hanya waladun yang sedara, yang tapi ngadoa kedua, kumaha kita non-muslim masuk ke ayat putra non-muslim, salah ngadoa kedua kalaunya. Ternyata muncul formulasinya, yaitu orang muslim itu akan terima doa dari muslim yang lainnya. Tapi syaratnya apa? Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, keselamatan dari kami untukmu. Siapa untukmu? Ibadah soleh, hamba-hamba yang selaras, yang sejalan di muka bumi. Dengan apa? Dengan agama. Maka doanya seringkali muncul. Allahumma sholli di dini ya ismatun amri. Ya Allah, jadikanlah kami
hamba-hamba yang selaras terus-menerus dengan agama. Karena jika kami selaras dengan agama, maka seluruh komponen doa itu akan kami terima. Dalam Al-Quran berwaman sholat min abaihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Kalau orang tua tidak selaras dengan agama, maka apapun yang terjadi walaupun satu darah, maka doa itu tidak akan sampai. Kenapa? Karena syaratnya adalah selaras. Min abaihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Bapak Ibu sekalian, inilah kepentingannya kita. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita cek, kalau doanya seringkali kita lantunkan yang ada 98 perkara itu, 9 perkara masalah. Itu ternyata Bapak Ibu sekalian dicek. Yang pertama adalah hayatun, yang kedua adalah mamatun, di tengah-tengah itu kemudian disebut dengan sakaratun. Kenapa disebut dengan sakaratun? Sakar itu mabuk dalam bahasa Arab. Maka orang yang suka, orang bermabuk. Orang suka mencarikan kehidupan itu biasanya lagi mabuk apa? Mabuk untuk mencari nafkah yang susah. Akhirnya disebut dengan esek atau suka. Nah, inilah yang kemudian sukar ini harus dimudahkan. Dan tidak ada yang memudahkan kecuali apa? Lakimu mau takun bila ilaha illallah. Maka disebut saja sakaratul maut. Rumusnya apa? Hawin. Allahumma hawin fi sakaratil maut. Karena kita akan masuk di dunia antara hayatun dan mamatun, pilih yang mana. Maka pada saat itu kemudian diterjemahkan, diinformasikan dalam hadis Rasulullah SAW, tatkala manusia akan memasuki dunia ini, Allah akan memberikan informasi dan membuka jejak digital itu secara terbuka kepada diri kita. Dan tidak ada yang paling menyakitkan kecuali sakaratul maut. Itu informasi dan kita harus mengakui itu. Maka kemudian formulasi yang Allah tampilkan di teks kalimat itu kan begitu Pak ya. Satu, salamatan fi din. Selaras ya. Salamatan fi din, kemudian afiatun fil jasad, ziyadatun fil ilmi, wa barakatun fil rizqi, wa taubatun qabla maut, wa maghfiratun ba'da maut. Cek dalam doa itu Bapak Ibu sekalian. Ada taubatan qabla maut, wa maghfiratan ba'da maut. Kan ada dua di tengah-tengah itu. Ada kalimat taubat, ada kalimat maghfirah. Kalau taubat berarti menunjukkan kita dalam masa kehidupan kita itu harus memiliki kemampuan untuk selalu mengkoreksi diri agar apa yang kita identifikasi ini salah kemudian segera diperbaiki dan menyesali. Mudah-mudahan kita tidak akan terjerumus pada perbuatan yang salah. Tapi di sisi yang lain, kita juga harus optimis kepada Allah. Mari kita sama-sama saling melengkapi dalam bentuk maghfirah. Berarti kita berikhtiar melakukan perbuatan baik sebaik-baik mungkin perbuatan itu. Tetapi kita yakinkan bahwa perbuatan baik itu tidak mungkin sempurna. Mari kita serahkan kepada Allah, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Dan kita mentawakalkan diri Allah, memintakan untuk Allah memberikan kelengkapan agar kita bisa sesuai dengan standar yang Allah tetapkan. Dan nanti di yaumil qiyamah Allah akan memberikan maghfirah, dan maghfirah itu Allah akan berikan kepada kita melalui proses. Satu, proses pahala dari apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah proses doa yang kita lantunkan. Maka Bapak Ibu sekalian, doa yang akan kita tampilkan minimal Rasulullah SAW
satu hari satu malam itu minimal meminta ampun 70 kali. Darah Rasul menunggu mana sih? Rasul tanpa langsung masih meminta ampun 70 kali sehari. Air masuk itu paling minum air masuk. Masuk betul. Yang bermakna betul. Tidak selalu orang menjadi kepada Allah. Kita sampai orang kalau penting tahu merasa benar, merasa suci dan sebagainya. Rasul saja setiap hari itu minimal 9 marratan dengan kalimat wallahi diawali. Hadis itu diawali dengan kalimat Allah. Demi Allah, aku setiap hari memintakan ampun kepada Allah 70 kali minta. Ini mungkin gambaran dari Allah melalui Rasulnya. Lebih banyak kita memahami diri kita, lebih banyak kita memahami agama, maka sesungguhnya kita akan lebih malu di hadapan Allah, akan lebih mampu mengkoreksi diri kita untuk selalu benar. Mudah-mudahan pengajian kita pada hari ini mengingatkan kembali kepada diri kita bahwa kita yakin mengikuti seluruh perintah dan perintah Allah itu akan berdampak positif kepada kita, baik di dunia dan di akhirat. Mari kita bersama-sama ibu sekalian, bapak sekalian, sejak hari ini luruskan niat kita kembali beribadah. Mari kita luruskan kembali juga aktivitas kita, dan yang terakhir mari kita luruskan kembali tujuan ibadah kita. Tidak ada yang kita inginkan di hadapan Allah kecuali Allah membimbing kita. Mari kita bersama-sama untuk membiasakan dengan doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da. Allahumma qabih alaina fi sa'atil maut wa najata minan nar wa afwatan nas. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.